Polrestabes Surabaya telah memperlakukan kembali tilang manual atau non-elektronik, baik itu razia stasioner maupun sistem hunting. Hal ini dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang tidak tercover tilang elektronik dan juga untuk memberantas kriminalitas seperti curanmor. Berikut laporan Anwar Fuadi dan juru kamera Fikri Alfadin dari Surabaya. Ya pemirsa, setelah sempat dihentikan pada Oktober lalu dan digantikan dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, kali ini tilang manual kembali diberlakukan. Hal ini berdasarkan telegram Kapolri pada pertengahan April lalu yang mengizinkan Korlantas Polri untuk kembali memberlakukan tilang manual. Nah, salah satu alasannya karena memang ada beberapa pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh ETLE dan juga ada beberapa titik yang belum terdeteksi oleh tilang elektronik ini. Lalu bagaimana penerapannya di kota Surabaya untuk tilang manual ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlur Rahman. Halo Pak Arif, kita berbicara terkait dengan tilang manual yang kembali diberlakukan. Mungkin alasannya apa Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat karena kita sudah terbiasa juga dengan ETLE beberapa bulan terakhir. Ya. Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwasanya mengacu kepada STR Bapak Kapolri yang dikeluarkan pada pertengahan bulan April lalu, bahwasanya saat ini penindakan non-elektronik sudah bisa kembali diterapkan, khususnya kepada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas yang mana pelanggaran tersebut tidak bisa tercover oleh piranti elektronik ataupun ETLE. Sebagaimana kita ketahui di Surabaya sudah ada 46 titik kamera ETLE statis, kemudian 1 ETLE mobile dan 6 diantaranya ETLE handheld atau yang menggunakan gadget. Namun kita ketahui bersama beberapa jenis pelanggaran seperti mengemudi melewati batas kecepatan, kemudian pelanggaran menggunakan knalpot tidak standar yang sangat meresahkan masyarakat, dan beberapa pelanggaran lainnya yang tidak bisa tercover oleh ETLE. Maka per bulan April kita sudah menerapkan pelanggaran tilang non-elektronik secara hunting system. Itu menjelang Cipkon, menjelang Ramadan, masuk bulan Ramadan dan pada saat operasi ketupat. Dan per minggu ini sebagaimana atensi juga perintah Bapak Kapolrestabes menyikapi tingginya kriminalitas, cukup meningkatnya angka kriminalitas curanmor, maka instrumen tilang non-elektronik ini atau tilang manual ini kita jadikan sebagai instrumen kegiatan razia stasioner. Jadi perlu disampaikan di Surabaya dalam beberapa pekan ke depan akan kita intensifikasikan lagi atau kita intenskan lagi pemeriksaan razia surat-surat atau dokumen kendaraan bermotor. Kalau ini kan elektronik masih tetap berlaku, non elektronik kemudian diberlakukan kembali. Apakah teknisnya ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan. ETLE statis tetap berjalan by system. Kemudian ETLE bergerak pun tetap berpatroli, ya. Namun ada satu tim lagi yang kita bentuk untuk dalam setiap harinya melakukan razia. Kalau kita lihat semangat dari tilang elektronik ini adalah bersih-bersih dari Kapolri agar tidak ada negosiasi antara polisi dengan yang ditilang begitu ya, dan agar tidak ada ketegangan pada saat penilangan. Nah, ini bagaimana dengan pemberlakuan kembali tilang manual ini, bagaimana mencegah hal-hal tersebut, Pak? Ya. Tentunya moratorium atau penundaan tilang non-elektronik beberapa waktu lalu tujuan dari pimpinan adalah yang dicegah atau yang dihindarkan adalah praktek KKN, ya, atau kolusi, korupsi, nepotisme dari penegakan hukum itu sendiri, namun bukan menghilangkan atau menunda penegakan hukum, ya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang nanti kita lakukan melekat, saya jamin untuk di Polrestabes Surabaya ini kami melakukan pengawasan melekat mulai dari Bapak Kapolres, Kasat, para perwira dan di polsek-polsek agar tidak terjadi penyimpangan sedikit apapun dan melakukan proses penindakan sesuai prosedur. Bahkan ya, kami memerintahkan dan melakukan pengawasan untuk tidak boleh menerima titipan sidang, ya, titipan sidang, karena itu tidak dibenarkan. Sehingga siapapun yang nanti diberikan surat tilang harus mengikuti prosedurnya sampai dengan persidangan, ketok palu dendanya berapa dan dendanya dibayar sendiri.
Terima kasih Pak Arief atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga masyarakat. Yang paling penting tadi pesannya adalah jangan khawatir karena ini adalah untuk keamanan dan juga keselamatan masyarakat. Dan yang paling penting Anda sebagai pengguna jalan juga harus tertib berlalu lintas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anwar Fuadi, Fikri Alfadin, Metro TV.